Jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua, dalam edisi Ngobrol Sehat. Ngobrol kita kali ini menjawab atau memenuhi permintaan dari salah seorang netizen mengenai kesehatan reproduksi. Dimulai dari Cash Pro Remaja. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa dokter itu? Kok pakai Cash Pro? Cash Pro itu singkatan ya, kesehatan reproduksi remaja. Pengertiannya dulu ya, kesehatan reproduksi tentunya meliputi kesehatan fisik, kesehatan mental, sosial secara utuh yang terjadi pada remaja, dimulai dari saat mereka memasuki usia pubertas atau akil balik. Ya, jadi di sini tidak hanya meliputi kesehatan organ reproduksi saja tentunya ya, tapi secara utuh. Jadi kesehatan seksual, kesehatan mental, kesehatan sosial juga, di mana itu nantinya tentunya diharapkan remaja itu bisa bertanggung jawab terhadap masa depannya. Karena kita tahu ya, remaja itu kan aset penerus bangsa. Masa-masa emas. Secara definisi menurut WHO itu adalah usia transisi, peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Dimulai dari umur 10 sampai 13 tahun sampai dengan umur 18 sampai 21 tahun. Jadi kalau sudah lebih 21 tahun kan dewasa ya. Sedangkan kalau kurang dari 10 tahun itu anak-anak. Jadi usia remaja atau pubertas atau peralihan ya, masa transisi ini perlu sekali dipahami oleh kita para orang tua yang mempunyai anak-anak di usia remaja. Kalau tadi dikatakan bahwa perubahan fisik ya, katakan kesehatannya kan meliputi fisik, mental, sosial ya. Kalau secara fisik kita tahu bahwa anak disebut memasuki usia remaja pada saat dia mengalami apa yang disebut akil balik, usia pubertas ya. Kalau pada wanita ditandai dengan datangnya darah haid yang pertama, menarche ya. Anak gadis kalau sudah mendapat haid, seorang ibu atau orang tua akan langsung memeluk anaknya. Anakku sekarang sudah menjadi remaja, bukan anak-anak lagi. Itu wanita ditandai dengan menarche. Nah, pada remaja pria juga sama. Ada tandanya memasuki usia akil balik, yaitu mengalami mimpi basah atau wet dream. Nah, itu pun juga harus ada keterbukaan antara orang tua dan anak untuk bisa menceritakan, bisa mendampingi, bisa memberi pengertian atau edukasi yang benar mengenai apa yang terjadi, perubahan fisik yang dialami oleh anak-anak yang sudah memasuki usia remaja ini ya. Nah, sekarang para sahabat sehat, kalau kita sudah tahu definisinya, kita sudah tahu tanda-tandanya, yaitu ditandai dengan datangnya darah haid bagi wanita dan mengalami mimpi basah bagi pria. Yang penting di sini adalah kita tahu bahwa usia remaja ini kan namanya juga usia peralihan ya, rentan, dia masih labil, mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, mudah dipengaruhi oleh mungkin pengaruh medsos begitu atau peer groupnya. Jadi sekali lagi pada saat inilah saya katakan bahwa kapan sih pentingnya mulai pendidikan atau cash pro remaja, edukasi mengenai seksualitas, edukasi mengenai pubertas, edukasi mengenai hal-hal yang bisa terjadi, yang itu bisa positif, bahkan sebaliknya bisa negatif, itu dimulai dari rumah ya. Bukan berarti sekolah tidak penting ya, tapi saya katakan dari rumah. Jadi guru pertama bagi anak-anak kita itu kan kita orang tuanya ya. Setelah dia masuk ke sekolah mungkin playgroup, mungkin TK, SD dan seterusnya itu baru ada peran daripada guru di sekolah. Tapi sekali lagi pendidikan seks pertama kali diberikan dari rumah. Ya. Kemudian saya katakan tadi yang penting adalah kita sebagai orang tua memperlakukan anak yang sudah memasuki usia remaja ini
tidak lagi seperti anak kecil karena mereka ingin dianggap dihargai sebagai pribadi yang sudah lebih dewasa begitu ya. Jadi sekali lagi pendidikan dimulai dari rumah ya. Jadi sekali lagi Kespro remaja mengenai sex education itu dimulai dari rumah. Mengapa sih kok perlu dilakukan sex education yang benar? Tentunya ini untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya unsafe sex, seks yang tidak aman. Mohon maaf, sekitar 2-3 minggu yang lalu saya mendapat seorang pasien, anak gadis masih umur 14 tahun, pacarnya umur 15 tahun. Datang ke UGD karena sakit perut, tapi ternyata lahirlah seorang bayi. Ironis dan sedih. Saya sebagai orang tua merasakan apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata sederhana karena mereka mencari tahu dari mungkin sumber yang tidak betul, mencoba-coba hal-hal baru sehingga terjadilah ini unsafe sex. Mengapa ini harus dicegah? Karena kita tahu dampak daripada unsafe sex itu negatifnya itu jauh lebih banyak daripada positifnya. Atau boleh saya katakan tidak ada positifnya sama sekali. Yang pertama, bisa menyebabkan drop out sekolah, ya kan? Karena umur 14 gimana? Pasti berhenti sekolahnya. Yang kedua, bisa juga kalau kehamilan tidak diharapkan ada upaya-upaya melakukan aborsi. Nah, kemudian bisa juga terjadinya infeksi menular seksual. Karena kehamilannya tidak diharapkan ya, unwanted pregnancy, tentunya ini kalaupun berlanjut seperti ini pasien saya menjadi beban keluarga. 14-15 tahun belum bekerja kan, belum mempunyai mata pencarian, penghasilan, menjadi beban keluarga. Nah setelah itu karena masih sama anak-anaknya ya, masih banyak anak kecil ya, masih remaja, berumah tangga, terjadilah pertengkaran, percekcokan, bahkan mungkin KDRT, dan bisa berakhir dengan perceraian. Nah, lihat ya, dampak daripada unsafe sex bisa seperti itu. Sangat-sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu perlu untuk dicegah. Remaja perlu mendapatkan sex education atau pendidikan seksual yang benar. Dimulai dari rumah dan juga di sekolah. Nah, kalau sudah ngomong, apakah poin-poinnya apa saja sih yang perlu disampaikan pada saat memberikan mengenai pendidikan seks kepada anak remaja? Harus tahu mereka bahwa organ reproduksinya ya, baik pada remaja pria maupun remaja wanita itu harus dijaga mulai dari kebersihan maupun kesehatannya. Nah, kemudian mereka juga harus diberi pengertian bahwa sejak akil balik maka wanita itu sudah bisa memproduksi sel telur. Nah, pada laki-laki juga sudah bisa memproduksi sel sperma. Kalau itu bertemu bisa terjadi kehamilan. Nah, itu harus diberi pengertian. Jadi, yang penting untuk mendapatkan pola asuh, pola didik yang benar bagi para remaja adalah pendampingan orang tua. Ini sangat penting. Jadi nggak bisa sebagai orang tua mengatakan, ya sudah pokoknya udah disekolahkan yang bagus, sekolahnya yang mahal, semuanya terserah kepada guru. Tidak bisa. Jadi pola pendampingan orang tua sangat penting agar mereka menyadari apa yang terjadi sebenarnya setelah memasuki usia remaja, sehingga bisa dicegah unsafe sex, sehingga mereka mengerti yang benar itu bagaimana memelihara organ reproduksinya, dan juga apa kalau mereka sudah tahu dampaknya, sehingga tahu yang benar itu bagaimana, yang tidak boleh dilakukan itu bagaimana, mereka itu kita anggap sebagai teman ya. Kita tidak menghakimi, tapi kita ajak ngobrol ya sebagai orang tua, pendampingan sekali lagi. Dengan begitu bisa dicegah juga terjadinya apa pernikahan dini ya. Jadi sesuai dengan peraturan daripada Kemenak itu sebenarnya usia wanita boleh menikah itu usia 21 tahun. Nah, ya. Jadi kalau 14 tahun kita sudah tahu bahwa pasti ini belum menikah secara baik secara agama maupun secara negara ya. Jadi karena memang belum waktunya. Nah, yang paling penting para sahabat sehat, tentunya perlu bekal iman, dasar agama yang kuat. Karena kita sebagai orang tua terbatas. Kita bisa dibohongi, kita bisa
apa istilahnya, tidak tahulah apa yang mereka lakukan di luar. Katakanlah di rumah udah betul-betul hati-hati, tapi ternyata di luar kita tidak tahu. Tapi kalau mereka dibekali dengan dasar iman yang kuat, dengan dasar agama yang kuat, remaja akan tahu rambu-rambunya. Mereka tahu bahwa mereka adalah harapan orang tuanya, harapan masa depan bangsa, menyongsong generasi emas ya. Jadi tidak hanya slogan. Remaja adalah aset penerus, generasi penerus ya maksud saya, aset yang dimiliki oleh bangsa ini untuk menjadi generasi emas, generasi yang handal. Oke, para sahabat sehat, itu tadi mengenai serba-serbi seluk-beluk mengenai cash pro remaja. Karena ini dasar. Nanti di seri berikutnya kita mulai akan membahas mungkin calon pengantin ya. Sebelum kita masuk di dalam memang usia reproduksi yang sesungguhnya di saat memang sudah memasuki pernikahan yang betul-betul diharapkan sehingga nantinya kalau terjadi kehamilan, kehamilan yang diharapkan. Oke, kalau Anda rasa ada perlunya ini mengenai serba-serbi cash flow remaja boleh di-share ya kepada siapapun yang memerlukan. Silakan Anda tulis di kolom komentar apa yang perlu ditanyakan. Salam sehat.